Dimas memandangi layar monitor di depannya sambil menguap lebar. Waktu di sudut kanan bawah monitor menunjukkan pukul 22.43. Malam itu ia mendapat shift tambahan mendadak karena rekannya, Arwan, mengabari bahwa istrinya mendadak dilarikan ke rumah sakit. Dimas tak sempat menolak, terlebih karena malam itu ia memang belum punya rencana apa-apa. Lumayan, dapat tambahan uang lembur, gumamnya sambil menyeruput kopi sachet yang mulai dingin. Ruang kontrol pengawasan CCTV, bandara itu kecil dengan cat putih kusam dan 2 kipas angin, yang lebih banyak menebarkan suara berderit daripada angin sejuk. Ia ditemani oleh Tony, rekan satu tim yang hanya akan berjaga hingga tengah malam. Tony duduk bersandar di kursi lipat, memainkan ponselnya dengan santai. "Kalau ada apa-apa, langsung aja panggil aku lewat HT ya Dim," kata Tony sambil menguap. "Tapi kayaknya aman-aman aja deh, bandara udah kayak kuburan dari tadi." Dimas tersenyum kecil. "Iya, kuburan modern. Ada AC-nya." Keduanya tertawa kecil, namun tawanya cepat memudar seiring kesunyian yang menyelimuti ruangan. Bandara kecil di kota pesisir ini memang tidak seramai bandara besar. Hanya beberapa maskapai domestik yang singgah tiap harinya. Jadwal penerbangan terakhir selalu tiba sebelum pukul 21. Setelah itu, terminal ditutup, lampu-lampu dimatikan sebagian, dan hanya segelintir petugas malam yang berjaga, termasuk Dimas. Ia menyapukan pandangan ke belasan layar CCTV yang menampilkan sudut-sudut bandara, ruang kedatangan yang kosong, lorong keberangkatan yang gelap, ruang tunggu yang hanya berisi deretan bangku kosong, dan gerbang boarding yang kini digembok. Semuanya terlihat tenang. Terlalu tenang. Di luar jendela ruang kontrol, malam tampak hitam pekat. Hujan baru saja berhenti sekitar setengah jam lalu. Embun menempel di kaca, menyisakan pola seperti jaring laba-laba. Udara terasa dingin menusuk, meskipun AC dimatikan. Angin laut kadang berdesir melalui celah-celah bangunan tua bandara itu. "Lu ngerasa nggak sih, malam ini kayak beda gitu?" tanya Dimas pelan, tak menoleh dari layar. Tony menengok. "Dingin sih iya, tapi bedanya gimana?" "Nggak tahu. Hening banget. Biasanya masih ada suara kendaraan atau obrolan petugas cleaning. Ini sepi benar." Tony mendengarkan. Memang benar. Bahkan suara jangkrik pun nyaris tak terdengar. Ia meneguk air mineral dan berdiri. "Yah, mungkin cuma perasaan lu aja. Udah, gue ke mes dulu, tidur sejam 2 jam. Kalau butuh apa-apa tinggal pencet HT aja." "Oke Ton." Tony pergi, meninggalkan Dimas seorang diri di ruang kontrol. Lampu neon di atas kepala sesekali berkedip pelan. Suara detak jam dinding seperti jadi satu-satunya irama yang mengisi malam. Dimas menggeser kursinya, mendekat ke layar paling kiri atas, kamera utama lorong keberangkatan. Tak ada gerakan. Bahkan tirai di pintu kaca pun tak bergerak. Ia bersandar dan menyalakan musik pelan di ponselnya, hanya instrumental. Tapi setelah beberapa menit, ia malah mematikannya lagi. Musik justru membuat suasana jadi terasa makin asing. Ia mendadak bergidik. Bukan karena takut, belum, tapi seperti ada hawa dingin aneh yang menyusup dari lantai ke tengkuknya. Dimas memeriksa termometer digital di dinding, 25 derajat. Normal. Tapi tubuhnya merasa lain. Ia melirik layar CCTV sekali lagi. Masih tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, malam itu, ia merasa sedang diawasi. Dari tempat yang tidak seharusnya.
Jarum jam menunjuk pukul 23.30 ketika Dimas mengalihkan pandangan ke monitor nomor 7, kamera yang mengawasi area Terminal 2, tepat di depan ruang tunggu keberangkatan. Pandangannya tertahan. Ada sesuatu yang bergerak. Seseorang sedang berjalan perlahan di tengah terminal yang seharusnya kosong dan terkunci sejak pukul 21.30. Sosok itu tampak seperti penumpang biasa, mengenakan jaket biru muda, celana hitam, dan menarik koper kecil berwarna merah marun. Rambutnya panjang sebahu, langkahnya pelan, dan agak tertatih seperti baru saja turun dari penerbangan yang melelahkan. Dimas menajamkan pandangan. Siapa itu? Terminal 2 sudah tidak dipakai sejak awal tahun karena sedang dalam tahap renovasi ringan. Tidak ada penerbangan dari sana malam ini. Bahkan, pintu akses utama ke sana sudah dikunci ganda. Perasaan tidak nyaman mulai merambat dari perut ke dadanya. Dimas buru-buru memutar ulang rekaman 15 menit sebelumnya. Matanya menelusuri tiap detik dari video pengawasan. Tak ada siapapun yang masuk dari pintu utama. Tak ada gerakan di lorong, tak ada koper yang terguling. Tapi saat kembali ke tayangan langsung, sosok itu sudah ada di tengah frame, terus melangkah perlahan. Ia seperti muncul begitu saja. Tonton Tony, Dimas menekan tombol HT, nadanya panik. Lu masih dengar suara gue nggak? Butuh beberapa detik sebelum Tony menjawab dengan suara mengantuk. Apaan, Dim? Ada apa? Coba cek kamera Terminal 2 deh. Ada orang di sana, jalannya sambil bawa koper. Hah? Terminal 2? Lu serius? Serius? Nih orang ada di tengah-tengah lorong ruang tunggu. Jalannya pelan banget. Tapi dia nggak muncul dari kamera manapun. Dia tiba-tiba nongol aja. Tony diam sejenak. Lalu, gue ke ruang kontrol sekarang. Dimas memandangi layar. Sosok itu berhenti sejenak di depan bangku deretan ketiga. Menoleh ke arah kamera. Dan meskipun resolusi gambar tidak terlalu tajam, Dimas merasa pandangan mata orang itu menembus langsung ke balik monitor. Seakan dia tahu sedang diawasi. Dimas menahan napas. Keringat dingin mulai mengalir di punggung meski suhu ruangan tetap. Sosok itu kembali melangkah, perlahan, ke arah pintu gerbang 3. Gerbang keberangkatan yang sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, Tony masuk dengan langkah cepat, masih mengenakan jaket dan sendal jepit. Mana orangnya? Tanyanya terburu-buru. Lihat layar ini, kata Dimas, menunjuk monitor 7. Tony membungkuk, menatap layar. Wajahnya langsung berubah. Anjir! Itu siapa? Kok bisa ada orang di dalam? Gue udah cek semua rekaman. Dia nggak masuk lewat pintu utama, nggak ada gerakan dari arah tangga atau lift. Seolah muncul di tengah-tengah ruangan. Jangan-jangan petugas yang baru, gumam Tony, meski nadanya ragu. Dimas menggeleng. Nggak ada jadwal patroli malam ini di area Terminal 2. Itu area mati. Kunci fisiknya masih di lemari kita, ingat. Tony menghela napas. Hubungi petugas lapangan, deh. Cek siapa yang mungkin nyelonong masuk. Dimas mengambil HT dan menekan tombol. Sutrisno Kopi. Tak lama, suara serak menjawab. Kopi Mas Dimas. Ada apa, Mas? Mas, ada yang jalan di Terminal 2. Seorang perempuan bawa koper. Bisa tolong dicek, siapa tahu ada petugas yang lewat. Terminal 2? Tunggu sebentar. Ada jeda.
Nggak ada siapa-siapa di sana, Mas. Pintu semuanya dikunci. Saya baru patroli ke sana jam 11 tadi, kosong total. Bahkan lampunya belum nyala. Dimas dan Tony saling berpandangan. Sementara di monitor, sosok itu berhenti di depan gerbang 3. Ia menunduk, lalu duduk di bangku logam yang menghadap ke arah kaca besar landasan. "Gue zoom in," bisik Dimas. Ia memperbesar gambar semampunya. Kini terlihat jelas wajah perempuan muda dengan ekspresi lelah, matanya kosong. Tapi yang paling aneh, kulit di wajahnya tampak pucat kehijauan, seperti orang yang terlalu lama di air. Tony mundur 1 langkah. Kayak orang tenggelam ya, Dim. Dimas menggigit bibir. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Mereka menatap layar tanpa suara. Sosok itu diam di bangku. Tidak bergerak. Tapi udara di ruangan terasa makin berat. Seperti sesuatu menekan dari langit-langit. Kipas angin mendadak berhenti berputar. Apakah mati listrik? Tidak. Monitor tetap menyala. "Dim, lo tahu tragedi tahun 99 kan?" bisik Tony pelan. Dimas menoleh. "Tragedi apaan?" "Pesawat jatuh di laut. Masih lepas landas dari bandara ini. Semua penumpang hilang. Beberapa katanya masih percaya mereka belum pernah sampai. Salah satu gerbang yang dulu mereka pakai. Gerbang 3. Dimas menatap kembali layar. Sosok itu sudah tidak ada di bangku. Dia kemana?" tanya Tony cepat. Mereka menggeser kamera. Tidak ada gerakan di lorong. Tidak ada siapapun di gerbang 3. Bangku kosong. Koper lenyap. Pintu tidak terbuka. "Gila," bisik Dimas. Ia memutar rekaman selama 1 menit terakhir. Sosok itu masih duduk. Lalu, tidak ada transisi, tidak ada gerakan bangkit, tidak ada langkah, hanya kursi kosong, seakan dia menghilang dalam sekejap. Mereka berdua terdiam. Sunyi menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani bicara. Lalu, dari luar jendela, terdengar suara samar, "Gerbang 3, penerbangan malam sudah siap." Namun, speaker bandara tidak sedang aktif. Dimas menoleh pelan ke arah jendela kaca. Tak ada siapa-siapa. Tony berkata lirih, "Dim, kayaknya malam ini bukan malam biasa." Dimas masih menatap layar monitor dengan jantung berdebar cepat. Udara di ruang kontrol seperti berubah menjadi lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menggantung, menunggu untuk muncul. Setelah sosok itu menghilang di gerbang 3, Dimas merasa ada yang belum beres. Ia menggerakkan mouse dan mulai mengakses kamera di bagian belakang Terminal 2. Salah satunya adalah CCTV nomor 12 kamera lama yang dipasang menghadap lorong sempit dekat ruang genset cadangan. Namun saat gambar muncul di layar, Dimas terdiam. Lorong yang ditampilkan kamera itu tidak sesuai dengan denah bangunan. Di monitor tampak lorong panjang, remang-remang, dengan lampu kuning kusam yang berkedip pelan. Dindingnya seperti terbuat dari bata tua, sedikit lembab. Tidak ada tanda-tanda kalau itu bagian dari bangunan modern. Bahkan lantainya terlihat seperti semen kasar, bukan keramik seperti area terminal lainnya. Dimas memperbesar gambar. Lorong itu tampak terus memanjang, seolah tidak ada ujungnya. "Ini apaan?" gumamnya. Ia menekan tombol untuk mengganti ke kamera sebelah, CCTV nomor 13, yang seharusnya terletak di sudut lorong yang sama. Tapi yang ditampilkan hanya dinding tertutup rapat. Tidak ada lorong.
tidak ada pintu. Hanya tembok kusam dengan pipa besi yang berkarat. Dimas kembali ke kamera 12. Lorong itu masih ada di sana. Tapi sekarang samar-samar, ada bayangan bergerak di ujungnya. Seperti seseorang atau sesuatu sedang berjalan menjauh, masuk lebih dalam. Dan koper merah marun itu ikut terguling perlahan, ditarik oleh sosok yang kini hanya tampak sebagai siluet gelap. Dimas bergidik. Dengan cepat, ia merekam tayangan kamera tersebut selama 2 menit dan mengirimkannya ke Tony melalui pesan instan. Jari-jarinya sedikit gemetar saat menekan tombol kirim. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Tony, itu lorong darurat yang udah ditutup sejak 2007 karena insiden. Dimas menelan ludah. Tangannya langsung mengetik balasan. Maksudnya insiden apa? Tony, kebakaran. Waktu itu ada percikan dari ruang panel listrik. 3 petugas terjebak. 1 ditemukan tewas. 2 hilang, gak pernah ditemukan tubuhnya. Tony, setelah itu lorong itu dibeton, ditutup permanen. Harusnya udah gak ada akses fisik ke sana. Dimas menatap layar. Lorong itu masih ada. Masih tampak nyata. Tapi saat ia mencoba mengganti kamera ke angle yang sama dari sisi berbeda, kamera 15 yang terlihat hanya dinding abu-abu. Ini gila, bisiknya sendiri. Ia membuka arsip digital blueprint bandara yang tersimpan di komputer. Mencocokkan titik koordinat kamera 12 dengan peta. Dan benar, lokasi kamera itu mengarah langsung ke dinding bekas lorong darurat. Tidak seharusnya ada rekaman lorong sama sekali. Dimas memutar ulang rekaman beberapa jam ke belakang. Kamera 12 hanya menampilkan dinding biasa, seperti yang seharusnya. Baru pada pukul 23.33, gambar berubah menjadi lorong panjang itu, tepat beberapa menit setelah sosok wanita dengan koper menghilang dari gerbang 3. Seakan kehadirannya membuka kembali sesuatu yang telah dikubur lama. Dimas memijit pelipisnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena rasa takut, tapi karena instingnya mengatakan. Ada sesuatu di balik semua ini. Sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. Tiba-tiba lampu di ruang kontrol meredup sesaat. Monitor berkedip cepat sebelum kembali normal. Ponsel Dimas kembali bergetar. Tony, jangan terlalu lama lihat kamera itu. Pernah ada teknisi yang ngotot nyoba hidupin feed dari sana terus-menerus. Katanya dia lihat bayangan jalan ke arahnya. Seminggu kemudian dia berhenti kerja, gak mau balik ke bandara. Dimas menatap layar. Lorong itu sekarang tampak lebih gelap. Lampunya padam satu persatu, dari ujung lorong menuju kamera. Seolah ada sesuatu yang bergerak ke arah kamera, dan cahaya memudar bersamaan dengan langkahnya. 1, 2, 3. Cahaya lampu terakhir mati. Layar menjadi hitam. Dimas langsung mematikan feed kamera 12. Dadanya sesak. Tangannya berkeringat. Ia menoleh keluar jendela ruang kontrol. Gelap. Sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, ia merasa tidak sendirian. Dengan tangan gemetar, ia mematikan semua layar CCTV selama beberapa menit, dan hanya menyalakan kembali kamera-kamera utama di lorong masuk dan pos depan. Semua terlihat normal. Hanya saja, udara di ruang kontrol tidak kembali seperti semula. Tetap dingin. Tetap berat. Dan dari speaker kecil yang biasa memutar pengumuman boarding, terdengar bunyi seperti langkah koper diseret. Perlahan. Menjauh. Menuju tempat yang tidak ada di peta.
Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Bandara Suweraya Raya benar-benar sepi. Tidak ada penerbangan, tidak ada aktivitas kargo. Hanya suara kipas AC dan sesekali derit logam dari atap yang menjadi latar malam itu. Dimas masih terjaga di ruang kontrol, matanya mulai terasa berat. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian sebelumnya, lorong aneh yang muncul di CCTV, suara koper yang diseret, dan pesan dari Tony soal lorong yang sudah ditutup sejak 2007. Tapi malam itu belum selesai. Tiba-tiba, dari speaker radio kontrol bandara, terdengar suara statis. Dimas sontak duduk tegak. Ia menatap radio yang biasanya hanya aktif saat ada komunikasi dari tower atau pesawat. "Kamu dengar itu?" tanya suara dari petugas tower, Hendra, melalui radio utama. "Iya," jawab Dimas, suaranya sedikit bergetar. "Statisnya barusan kan?" "Bukan cuma itu," kata Hendra. Klik. Radio kembali mengeluarkan suara statis. Tapi kali ini, samar-samar, terdengar suara lirih perempuan. "Menara, apakah aku sudah bisa terbang?" Suara itu lemah, serak, namun jelas. Seolah datang dari jarak yang sangat jauh. Atau sangat dekat. Dimas membeku di kursinya. Hendra di tower pun tak segera menanggapi. Hening beberapa detik. "Dimas, kamu yang nyetel audio? Atau ini prank?" Suara Hendra terdengar lebih tegang. "Bukan, aku nggak sentuh apapun," jawab Dimas cepat. "Kita kan nggak ada jadwal penerbangan malam ini. Semua slot kosong." "Aku juga udah cek," kata Hendra. "Nggak ada pesawat minta clearance. Nggak ada yang kirim sinyal." Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Lebih jelas. Duk, duk, duk. Ada 3 ketukan pelan di dinding di sebelah lemari rak arsip. Dimas berdiri, mundur perlahan. Tangannya meraih handy-talkie. "Hendra, suara itu bukan dari transmisi." "Aku juga dengar," suara Hendra terdengar cemas. Dimas keluar dari ruang kontrol sekarang. "Sekarang juga." Dimas bergerak cepat, mengambil ID dan senter. Tapi saat ia membuka pintu, lorong luar gelap gulita. Senter dinyalakan. Tidak ada siapa-siapa. "Menara, ini flight 706, bisakah aku lepas landas sekarang?" Kali ini suara itu terdengar lebih nyata. Tidak seperti transmisi radio biasa. Tidak ada kode sinyal. Tidak ada backsound dari kokpit. Bahkan tidak terdengar suara mesin. Hanya suara perempuan yang seperti berbisik dari ruang kosong. Dimas meraih buku log penerbangan. "Flight 706 itu bukan kode kita. Bukan milik maskapai aktif," katanya sambil membuka catatan lama. Hendra membalas, "Gue juga baru cari di database. Terakhir flight bernomor 706 itu." Ia terdiam. "Terakhir terbang 2007. Tujuan Manado." Pesawatnya hilang dari radar. Waktu itu pilot sempat kontak menara, tapi komunikasi terputus. Nggak pernah ditemukan bangkainya sampai sekarang. Jantung Dimas berdetak cepat. Tiba-tiba, suara statis kembali terdengar. Kali ini, diiringi isakan pelan. "Menara, aku kedinginan, koperku hilang, tolong bisakah aku terbang sekarang?" Suara itu tidak datang dari speaker radio. Dimas memalingkan kepala perlahan. Suara itu datang dari balik dinding ruang kontrol. Seperti seseorang berdiri di balik tembok,
menyandarkan wajahnya ke permukaan, dan berbicara lirih, memohon. Aku sudah lama menunggu. Duk, duk, duk. Ada 3 ketukan pelan di dinding di sebelah lemari rak arsip. Dimas berdiri, mundur perlahan. Tangannya meraih handy-talkie. Hendra, suara itu bukan dari transmisi. Aku juga dengar, suara Hendra terdengar cemas. Dimas, keluar dari ruang kontrol sekarang. Sekarang juga. Dimas bergerak cepat, mengambil ID dan senter. Tapi saat ia membuka pintu, lorong luar gelap gulita. Senter dinyalakan. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara langkah kecil, langkah perempuan dengan sepatu kaki terdengar menuruni tangga darurat di ujung lorong. Dimas menutup pintu kembali dan mengunci dari dalam. Nafasnya cepat. Di luar, dunia terasa sepi dan dingin. Seolah malam ini menahan napas, menunggu sesuatu muncul. Radio menyala sekali lagi. Kali ini, suara perempuan itu pelan dan putus asa. Menara, aku tidak pernah sampai berumah. Kemudian sunyi. Radio kembali ke statis. Tak ada lagi suara. Tak ada lagi ketukan. Tapi udara di ruangan itu tidak kembali normal. Rasanya seperti ada seseorang yang baru saja lewat. Dan memilih untuk tidak pergi jauh. Sekitar pukul 2.15 dini hari, rasa penasaran Dimas sudah tak terbendung. Suara dari radio, lorong misterius, dan sosok koper yang tampak di CCTV, semuanya seperti menyusun teka-teki yang belum selesai. Ia akhirnya memutuskan untuk turun langsung ke terminal, ditemani petugas keamanan senior bernama Pak Wardi. Terminal 2 terlihat sangat lengang, bahkan lampu-lampu di beberapa area sengaja diredupkan untuk penghematan. Keduanya berjalan menyusuri jalur keberangkatan, menyusuri kursi-kursi penumpang yang kosong. Suara langkah mereka menggema pelan di lantai keramik. Mereka tiba di area tengah, dekat gerbang 2B, lokasi yang tadi Dimas lihat dari rekaman CCTV. Di salah satu bangku yang menghadap ke apron, tampak sebuah koper kecil berwarna merah marun. Di sampingnya, tergantung rapi sebuah jaket tipis perempuan. Ini, Dimas berbisik, menelan ludah. Ini dia, Pak. Tapi mana orangnya? Pak Wardi mengamati sekeliling. Tidak ada siapapun. Tidak ada suara. Tidak ada pintu yang terbuka. Bahkan tak ada jejak langkah menuju atau menjauh dari koper itu. Boleh dibuka, Mas? Prosedur keamanan, kata Pak Wardi, mengeluarkan sarung tangan lateks dari sakunya. Dimas mengangguk. Dengan hati-hati, mereka membuka resleting koper itu. Isi di dalamnya sangat tidak biasa. Hanya ada satu benda, boneka kain tua, berdebu, dengan pita lusuh di lehernya. Wajah boneka itu pudar, matanya seperti dijahit ulang beberapa kali. Di bawah boneka, tergeletak selembar tiket pesawat yang telah menguning dimakan usia. Dimas mengambil tiket itu dengan gemetar. Ia membaca perlahan. Nama penumpang, Sari Ayu Pratiwi. Nomor penerbangan, GA112. Tanggal, 4 Maret 1999. Tujuan, Jakarta, Balikpapan. Status, boarding. Ia menatap Pak Wardi. Pak, GA112, itu. Pak Wardi langsung menunduk. Wajahnya berubah kelam. Itu pesawat yang jatuh di Selat Makassar. Tahun 1999. Tak ada yang selamat. Dimas tercekat. Ia mengingat suara perempuan yang lirih bertanya di radio,
Bisakah aku terbang sekarang? Tangannya bergetar saat ia melihat kembali ke bangku itu. Jaket tipis itu masih tergantung rapi, seolah seseorang baru saja duduk di sana, menunggu panggilan boarding. Tapi malam itu, tak ada pesawat yang terbang. Dan bangku itu, seperti sengaja ditinggalkan untuk mengingatkan. Atau, untuk menunggu giliran terbang yang tak pernah datang. Langit masih gelap saat Dimas kembali ke ruang kontrol. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Langkahnya terasa berat. Napasnya belum sepenuhnya stabil setelah menemukan koper tua dengan tiket penerbangan tahun 1999. Ia duduk kembali di kursinya, mencoba menenangkan diri. Tangannya meraih mouse dan menyalakan kembali sistem CCTV. Monitor menyala satu persatu, memperlihatkan berbagai sudut bandara yang sunyi. Tapi baru beberapa detik, layar utama mendadak berubah. Bukan lagi menampilkan lorong, terminal, atau apron. Semua monitor, 15 layar besar, memunculkan satu gambar yang sama. Wajah perempuan. Rambutnya panjang dan basah, menutupi sebagian wajah. Matanya menatap tajam ke arah kamera, seolah tahu Dimas sedang memperhatikan. Kulit wajahnya pucat kehijauan. Mulutnya sedikit terbuka, seperti hendak berkata-kata, tapi tak bersuara. Dimas tersentak berdiri, kursinya terjatuh ke belakang. Jantungnya berdetak liar. Ia memencet tombol keyboard, mencoba mengganti tampilan. Tak bisa. Wajah itu tetap terpampang. Tatapan perempuan itu semakin menusuk. Ada sesuatu yang tak manusiawi di balik sorot matanya. Seolah-olah, ia bukan sedang menatap kamera, tapi langsung menatap Dimas. Dengan gemetar, Dimas menekan tombol shutdown. Seluruh sistem mati. Layar menjadi hitam. Ia menunggu beberapa detik. Lalu menyalakan kembali. Booting berjalan seperti biasa. Dan semua kembali normal. Tampilan CCTV memperlihatkan sudut-sudut bandara seperti sedia kala. Tidak ada gangguan. Tidak ada wajah. Tidak ada suara. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Dimas tahu, ia tidak berhalusinasi. Ia merasa seperti telah melangkah terlalu jauh malam ini. Seperti ada sesuatu, entitas atau kekuatan, yang tidak ingin dirinya memantau lebih banyak. Seolah kehadirannya di ruang kontrol dianggap sebagai gangguan bagi pergerakan yang sedang terjadi malam itu. Ia duduk kembali, pelan-pelan, mencoba mengatur napas. Tangannya masih dingin. Keringat dingin membasahi tengkuk. Dimas menatap keluar jendela ruangan kontrol. Di luar, hanya gelap dan lampu landasan yang berkedip pelan di kejauhan. Lalu ia melihatnya. Pantulan. Di kaca jendela yang menghadap ke apron, terlihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tinggi, rambut panjang dan bayangan tersebut diam. Dimas membalikkan badan dengan cepat. Tak ada siapapun. Ruang kontrol kosong. Kursinya satu-satunya yang digunakan. Semua lemari tertutup rapat. Tapi napasnya tercekat. Karena saat ia menatap kembali ke jendela, pantulan itu masih ada. Padahal ia sudah menoleh. Sudah memastikan. Ia bahkan berdiri di posisi yang seharusnya menutupi pantulan itu. Namun bayangan perempuan itu tetap berdiri di sana. Di baliknya. Tak bergerak. Tatapan kosong, rambut basah, wajah yang sama seperti di CCTV. Seolah pantulan itu bukan dari dunia yang sama.
Dimas mundur perlahan, berusaha tidak menatap cermin lagi. Ia mengambil jaket dan ID, lalu meraih HT. Pak Wardi, saya mau izin istirahat dulu sebentar, katanya pelan. Tidak ada jawaban. Ia ulangi panggilan. Tetap sunyi. Dimas tak ingin menunggu lebih lama. Ia keluar dari ruang kontrol, menutup pintu, dan berjalan cepat menyusuri koridor. Di belakangnya, kaca jendela ruang kontrol tampak tenang. Tapi jika seseorang cukup lama menatapnya, mungkin mereka akan melihat sosok itu masih berdiri di sana. Menatap ke arah Dimas yang kini perlahan menjauh. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari saat Tony akhirnya tiba kembali di bandara. Ia datang dengan wajah cemas dan rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Pesan-pesan Dimas dan rekaman yang ia kirimkan beberapa jam lalu membuat bulu kuduknya berdiri, meski ia bukan orang yang mudah percaya hal mistis. Gila, Dim. Gue nggak bisa tidur. Tadi gue cari-cari berita soal penerbangan GA112. Lu tahu nggak? Bangkai pesawatnya nggak pernah ketemu. Dimas menatap Tony dengan mata lelah. Jadi mereka hilang begitu aja. Beberapa keluarga korban katanya percaya arwah penumpangnya belum pergi. Mereka masih menunggu. Karena belum pernah sampai di tujuan. Dimas menggigit bibir. Kata-kata itu mengendap di benaknya seperti kabut dingin yang menyusup pelan-pelan ke dalam dada. Bersama-sama, mereka duduk di depan layar kontrol, menampilkan tampilan langsung dari ruang tunggu Terminal 2. Ruangan itu seharusnya kosong. Semua penerbangan malam sudah tidak aktif sejak pukul 23 tadi. Namun, sesuatu yang aneh mulai tampak. Di layar, terlihat kursi-kursi ruang tunggu perlahan terisi oleh sosok-sosok samar. Seperti siluet manusia yang kabur. Duduk diam, menghadap jendela kaca, seolah menanti panggilan boarding. Beberapa dari mereka tampak membawa koper, sebagian menunduk, ada yang menggenggam tiket. Tak satu pun bergerak. Tak satu pun menoleh ke arah kamera. Hanya diam dalam penantian yang terasa sunyi dan tak selesai. Mereka tidak menyeramkan seperti hantu dalam cerita horor murahan. Tidak berdarah, tidak menjerit, tidak menghilang tiba-tiba. Namun justru itu yang membuat pemandangan ini begitu menusuk. Ada kesedihan yang menempel di udara. Keheningan yang berat. Lu lihat juga, kan? Tanya Dimas, nyaris berbisik. Iya, mereka, Tony menelan ludah. Masih menunggu pesawat yang tak pernah datang. Dimas menatap layar lebih lama, fokus pada seorang perempuan yang duduk di ujung baris. Rambutnya panjang. Di pangkuannya, ada boneka kain usang. Boneka itu sama persis seperti yang ada di koper tadi malam. Perlahan-lahan, sosok perempuan itu mulai memudar. Satu persatu, seluruh sosok samar di kursi ikut memudar. Seperti kabut yang tertiup pelan oleh angin pagi yang dingin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ruang tunggu kembali kosong. Sepi. Seakan waktu mereka untuk menunggu sudah hampir habis. Atau mungkin mereka akhirnya percaya bahwa tak akan ada pesawat yang datang. Dan itu cukup bagi mereka untuk mulai pergi. Pukul 4, langit di luar mulai menunjukkan semburat kelabu. Tanda fajar akan segera datang. Namun di dalam ruang kontrol, udara tetap terasa tegang. Dimas dan Tony masih terpaku di depan layar CCTV, belum sanggup meninggalkan tempat duduk. Tiba-tiba, suara speaker bandara menyala sendiri. Suara statis kecil mendahului bunyi panggilan otomatis yang asing di telinga mereka. Lalu terdengar suara perempuan, jernih dan formal, seperti dari rekaman lama.
Penumpang Sari Ayu Pratiwi dan rombongan harap segera menuju gerbang 3 untuk keberangkatan. Dimas langsung menoleh ke Tony. "Lu denger?" Tony mengangguk perlahan. Wajahnya pucat. Itu suara dari sistem tahun 90-an. Bukan suara sistem sekarang. Dimas menggigil. Gerbang 3. Itu adalah titik keberangkatan pesawat GA112 yang menghilang 26 tahun lalu. Sejak tragedi itu, gerbang tersebut tidak pernah digunakan lagi. Bahkan aksesnya ditutup dengan sekat permanen dan dialihkan ke gerbang baru. Bandara ini memang telah berubah banyak, tapi luka lamanya tetap membekas. Mereka segera mengarahkan tampilan CCTV ke koridor gerbang 3. Kamera memang masih terpasang di sana, meskipun jarang sekali diperiksa. Tampilan layar mulai muncul. Dan mereka langsung terdiam. Pintu gerbang 3 perlahan terbuka sendiri. Lampu di lorong menyala satu persatu, seperti menyambut sesuatu. Padahal sistem otomatis lorong itu seharusnya sudah dinonaktifkan sejak 2000. Semua aliran listrik ke gerbang itu diputuskan. Secara resmi, tidak ada energi yang bisa membuatnya menyala. Tapi di layar, semuanya hidup. Terang. Terlalu terang. Kemudian terdengar suara. Dari CCTV, sensor mikrofon diaktifkan otomatis. Langkah kaki, ramai dan teratur. Seperti puluhan orang berjalan dengan koper, beriringan menuju pintu keberangkatan. Namun, saat Tony dan Dimas meminta petugas jaga lapangan untuk memeriksa langsung, hasilnya berbeda. Pos 7 ke Menara. Saya ada di depan gerbang 3 sekarang. Gerbang tertutup rapat. Lampu mati semua. Tidak ada siapa-siapa di sini, ujar suara dari HT. Dimas langsung bicara. Kamera kami menunjukkan pintu terbuka, lampu menyala, dan ada suara langkah. Negatif. Saya ulangi, tidak ada apapun di sini. Sepi. Gelap. HT sunyi beberapa detik. Lalu petugas itu kembali bicara, suaranya agak bergetar. Tapi saya mencium bau parfum. Lembut banget. Kayak wangi perempuan zaman dulu. Dan ada angin dingin dari dalam. Suaranya terputus. Tony langsung berdiri. Kita harus ke sana. Dimas ragu. Lu yakin? Kalau mereka memang masih menunggu? Mungkin itu panggilan terakhir mereka, Dim. Mungkin malam ini, mereka akhirnya diizinkan berangkat. Mereka berjalan cepat ke arah lorong menuju area lama yang tertutup. Untuk bisa mencapai gerbang 3, mereka harus melalui tangga belakang dan pintu darurat yang hanya dibuka dalam kondisi evakuasi. Namun, yang membuat mereka merinding adalah pintu darurat itu sudah terbuka. Tidak rusak. Tidak didobrak. Terbuka dari dalam. Udara dingin menyambut mereka. Langkah mereka semakin perlahan saat menyusuri lorong yang tidak pernah digunakan itu. Cahaya remang mengalir dari celah pintu gerbang 3. Dimas mendorong pintu perlahan. Dan di sana, gerbang 3 menyala terang. Barisan kursi penuh. Tapi bukan oleh tubuh manusia. Hanya siluet samar, seperti kabut berbentuk manusia. Mereka semua menghadap ke pintu kaca besar di ujung lorong. Menanti. Kemudian terdengar suara dari speaker tua di dinding. Boarding dimulai. Silakan antre sesuai nomor kursi. Satu persatu, sosok-sosok itu berdiri, bergerak ke arah pintu kaca. Tidak terburu-buru. Tidak bising. Hanya diam dan tenang. Begitu teratur seperti benar-benar penumpang yang menanti keberangkatan.
Tony berdiri membatu. Matanya berkaca-kaca. Sari Ayu Pratiwi, gumam Dimas pelan. Mereka menunggu lebih dari 2 dekade. Dan malam ini akhirnya mereka diberi jalan. Saat sosok terakhir menghilang melewati pintu kaca yang tak lagi berfungsi, lampu gerbang 3 padam serempak. Sunyi. Kosong. Dan untuk pertama kalinya sepanjang malam, Dimas merasa udara terasa hangat. Ringan. Seperti seseorang baru saja berpamitan dan akhirnya bisa pulang. Tepat pukul 5, langit mulai berubah warna. Dari gelap kelabu menjadi semburat jingga pucat. Fajar datang perlahan, seperti menyeka sisa-sisa malam yang berat dan penuh misteri. Dimas masih berada di ruang kontrol, tubuhnya lelah, tapi matanya tak sanggup terpejam. Ia menatap layar demi layar. Semua tampak normal. Hingga satu hal janggal terjadi. Lampu landasan menyala. Otomatis. Padahal tidak ada penerbangan terjadwal hingga pukul 6.45. Tidak ada aktivitas apapun yang membutuhkan jalur landasan menyala sepagi itu. Dimas memeriksa ulang sistem. Tidak ada perintah aktivasi. Namun lampu runway menyala semua. Merah, putih, hijau. Berurutan seperti menyambut pesawat yang hendak berangkat. Menara ke semua unit, suara dari radio tower muncul, terdengar bingung. Ada sistem yang mengaktifkan lampu landasan. Apakah kalian lihat sesuatu dari radar? Dimas menjawab cepat, negatif. Kamera tidak menangkap apapun. Hanya landasan kosong. Tony, yang duduk di sudut ruangan, bangkit dan mendekat. Wajahnya kaku, tapi matanya penuh kesadaran. Ada yang mau pergi pagi ini, bisiknya. Dan saat itu pula, terdengar suara samar. Raungan jet. Jauh, tapi nyata. Suara itu bukan dari speaker, bukan dari sistem rekaman, tapi dari langit. Seolah-olah sebuah pesawat sungguhan sedang bersiap lepas landas di luar sana. Dimas cepat mengganti tampilan kamera ke jalur lepas landas. Layar menampilkan landasan yang kosong, tapi cahaya lampunya bergerak seperti sedang mengikuti pergerakan pesawat. Dan kemudian, siluet bayangan samar. Tidak jelas. Tidak bisa ditangkap bentuknya. Tapi cukup nyata untuk menunjukkan bahwa sesuatu sedang melaju cepat, berlari di sepanjang landasan. Lalu, suara jet menguat, dan dalam 1 detik, menghilang ke udara. Hening. Sunyi total. Lampu landasan padam perlahan, satu persatu, seperti mengantar kepergian yang tak kasat mata. Radio tower kembali bersuara, kali ini pelan, nyaris tak terdengar, seperti sebuah bisikan yang terekam otomatis. Tower, ini GA 112. Terima kasih, kami pulang. Setelah itu, suara statis kecil. Lalu hening. Dimas menoleh ke Tony. Mereka saling memandang, tak sanggup berkata-kata. Tenggorokan Dimas terasa tercekat. Lu denger barusan? Tanya Dimas, hampir berbisik. Tony mengangguk, perlahan. Ya, mereka akhirnya pulang. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan. Semua kamera kembali normal. Tidak ada lagi wajah-wajah asing muncul. Tidak ada lorong misterius. Tidak ada suara dari speaker, dari tower, dari dinding. CCTV menampilkan ruang tunggu yang benar-benar kosong. Bangku bersih. Tidak ada koper. Tidak ada boneka. Tidak ada jejak apapun. Ruang kontrol terasa hangat. Tenang.
Seolah bandara ini baru saja mengantarkan penerbangan paling penting yang pernah terjadi, penerbangan terakhir bagi mereka yang tertinggal waktu. Dimas duduk diam, memandangi layar. Untuk pertama kalinya sejak ia ditugaskan di shift malam, ia merasa damai. Ia membuka jendela ruang kontrol. Udara pagi menyapa wajahnya. Segar. Tidak ada rasa berat seperti sebelumnya. Tidak ada bau aneh. Tidak ada tekanan yang menindih dadanya seperti semalam. Tony berjalan ke arah pintu. Gue mau ke mushola dulu. Rasanya kayak habis ngantar orang pergi haji. Dimas tersenyum tipis. Lebih dari itu, mungkin. Ketika Tony keluar, Dimas menatap layar terakhir. Kamera gerbang 3 masih menampilkan lorong kosong. Tapi untuk sesaat, hanya sesaat, ia melihat bayangan perempuan berdiri di sana, menatap ke arah kamera. Rambut panjang. Wajah teduh. Senyum kecil. Sari Ayu Pratiwi. Dimas tidak takut. Ia hanya mengangguk pelan. Dan ketika ia mengedipkan mata, bayangan itu telah menghilang. Sisa malam pun berlalu. Dan bandara, akhirnya, tenang kembali. Dimas menatap detik demi detik di jam dinding ruang kontrol, menunggu jarum menit mencapai pukul 6. Ia menarik napas panjang, merasakan setiap helaan udara pagi yang membangunkan seluruh inderanya. Setelah hampir 8 jam berjaga di kegelapan malam, detik ini terasa seperti sebuah kelahiran baru. Dengan gerakan lembut namun mantap, ia menekan tombol end shift di komputer, mengakhiri rekaman terakhir malam itu. Layar monitor padam satu persatu, menyisakan satu layar tunggal yang menampilkan tampilan landasan dari kamera utama. Matanya masih tertuju di sana. Langit di ujung landasan mulai memerah, semburat jingga dan pucat biru berpadu di cakrawala. Embun menempel di permukaan aspal, berkilau seperti ribuan berlian kecil. Di ujung pandangannya, di antara pantulan lampu landasan yang redup, Dimas tiba-tiba menangkap sesuatu. Bayangan samar pesawat sedang meluncur perlahan menjauh, seolah baru saja lepas landas. Namun saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Hanya landasan kosong, tak ada jejak roda pesawat, tak ada suara mesin. Hanya udara pagi yang tenang. Dimas menghirup udara itu dalam-dalam, menenangkan jantungnya yang masih berdebar. Ia menyerahkan berkas log shift malam itu kepada supervisor bergantian, menyebutkan sedikit catatan teknis, sinyal radio semu, lampu landasan menyala otomatis, dan gangguan singkat pada kamera. Ia sengaja memilih kata-kata netral, menghindari detail tentang penampakan samar atau suara lirih yang ia dengar, karena takut dianggap berlebihan oleh rekan-rekannya. Supervisor, Pak Hendro, mengangguk dan berkata, "Bagus, Dimas. Shift MU bersih. Laporanmu rapi." Ia tidak menanyakan lebih jauh, pagi itu terlalu sibuk dengan kedatangan flight domestik pertama. Dimas mengangguk, memberi salam, lalu keluar dari ruang kontrol. Langkahnya ringan meski tubuhnya lelah. Ia melewati koridor panjang yang kini tergenang cahaya matahari pagi, dindingnya memantulkan aura hangat. Aroma kopi dari kantin pagi menyusup masuk, menggoda. Di dekat ruang kontrol, beberapa petugas kebersihan sudah mulai bersiaga. Mereka mulai menyalakan vakum, menyapu sisa-sisa daun kering yang terbawa angin malam. Di pos satpam, 2 petugas jaga saling tertawa ringan, bercakap tentang jadwal libur akhir pekan. Semua tampak biasa. Dimas berjalan menuruni tangga menuju lobi utama. Di pinggir jendela besar, ia berhenti sejenak, menatap landasan lagi. Sekilas,
Benar-benar seperti ada pesawat melintang di sana, bayangan tipis dengan ekor panjang meluncur ke kegelapan ujung runway. Namun kenyataan tak pernah memuat apa-apa, hanya pilar beton, marka runway, dan lampu-lampu yang mulai padam. Ia tersenyum tipis, seakan menyampaikan salam perpisahan kepada penumpang malam itu yang akhirnya menemukan jalan pulang lewat lorong-lorong ingatan dan waktu. Rekan-rekan Dimas mulai berdatangan. Petugas kargo, staf imigrasi, teknisi bandara untuk servis pagi. Mereka saling menyapa ringan, bertanya kabar, menukar berita olahraga atau jadwal penerbangan. Dimas membalas dengan ramah, tanpa menyinggung malam tadi. Ia tahu, pengalaman yang baru saja ia lalui mungkin tak akan dipercaya tanpa bukti rekaman. Namun, baginya, yang terpenting adalah ketenangan batin, bahwa malam itu berujung pada keheningan sempurna. Sebelum meninggalkan area bandara, Dimas singgah di ruang musola kecil di pojok lobi. Ia duduk bersila, menutup mata, dan mengucapkan syukur. Syukur atas keselamatan diri sendiri, atas selesainya tugas, dan, paling utama, atas pelepasan jiwa-jiwa penumpang yang selama 26 tahun terperangkap dalam waktu. Ia membayangkan mereka kini beristirahat tenang, menuju tempat yang semestinya. Setelah berpamitan ringan kepada petugas musola, Dimas melangkah keluar pintu utama. Sinar matahari penuh menyapa wajahnya. Angin pagi mengibarkan rambutnya dan merontokkan sisa kantuk. Ia berjalan menuju motor yang terparkir rapi di halaman depan. Di tengah keramaian yang mulai padat, angkutan kargo, bus penumpang, mobil penjemput, Dimas merasakan kedamaian yang luar biasa. Para petugas menyibukkan diri dengan rutinitas pagi, mengganti shift, memeriksa tiket, mengatur bagasi. Semua tampak normal, seperti pagi-pagi sebelumnya. Ia menyalakan motor, menoleh sekali lagi ke arah bandara. Gedung terminal kini dipenuhi cahaya mentari, kaca-kaca memantulkan kilauan. Suara-suara sibuk seperti simfoni kehidupan. Dimas tersenyum. Ia menyalakan mesin dan perlahan melaju, meninggalkan area. Perjalanan pulang terasa cepat. Jalanan masih lengang, embun masih mengambang di aspal. Setibanya di rumah, ia meletakkan jaket dan ID card di sudut meja. Di kamarnya yang sederhana, ia berganti baju tidur dan menyeret tubuh lelah ke ranjang. Selimut terasa hangat, mengundang mata terpejam. Ia memejamkan mata, menyingkirkan ingatan tentang pantulan wajah perempuan atau lorong remang yang sempat ia lihat. Namun, sebelum benar-benar tertidur, ia menggumamkan dalam hati, "Terima kasih, sudah pulang." Tidur malam itu datang tanpa gangguan. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada bayangan samar yang mengejar. Hanya keheningan yang menenangkan, seolah malam dan pagi berpadu dalam satu napas panjang.